Kembang desa sandure caco negara tak gentak jos nyuwara karo beso Rama sinau rasa muga bisa dadi Jawa kembang desa sandure caco negara tak gentak jos. Luar biasa. Mulia sekali Mas ya. Iya. Selamat. Jadi sedang latihan Mas tadi. Oh, latihan. Latihan ini senggaer. Senggaer. Itu kalau boleh tahu, kalau boleh tahu itu nama temannya apa Mas? Itu dibuat oleh Pak Nun, Pak Mas Nun itu judulnya Nun, ya, iya. judulnya Sandur Kembang Desa lagunya. Oh. Awalnya ada ini, cuman karena kita punya grup namanya Kembang Desa, jadi lagunya kayak Kembang Desa piye ya. Jadi akhirnya jadi Kembang Desa. Meriah sekali. Meriah Mas, walaupun cuma sedikit orang. Saya buka dulu. Oke, terima kasih Mas. Monggo. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bertemu lagi. Amin ya Allah. Bertemu lagi dengan kita di Bincang Sandur. Santai dulu, Lur. Santai dulu, Dul. Di malam terakhir Mas ya, kalau tidak salah ya. Malam terakhir. Ini di samping kiri saya ada Mas Takim. Di samping kanan saya ada Mas Mas Rahmat. Ini Mas Takim ini nama lengkapnya Mustaqim. Takim kok gitu-gitu. Oh, itu nama. Kok gitu. Gitu. Mas Rahmat nama lengkapnya Rahmat saja. Rahmat saja. Terima kasih Mas, senang sekali malam ini bisa kembali berjumpa. Karena kemarin saya ngobrol dengan teman yang namanya Mas siapa kemarin? Mukarram. Mukarram. Mas Mukarram juga sudah akrab pasti dengan. Assalamualaikum Mas, dari Waalaikumsalam. teman jenengan. Oh iya, kalau saya pasti ada telepon ya. Selalu ada telepon. Orang sibuk Mas. Orang sibuk. Sidik-sidik bubuk. Iya, ini dari para penggemar Sandur di Selantara Jenggot. Ini kita ditonton 10.000 penonton. 10.000 HP Mas. 10.000 HP. Itu belum laptop, itu belum masuk. laptop, PC. belum tablet, PC, oh itu luar biasa. Luar biasa. Belum yang Biasa nonton di luar. nobar. Ini ada yang nobar juga. Ya. Nonton bareng pakai LCD besar. Di warngop, di warung Iya. angop-angop gitu ya. Ini susahnya gitu. Kalau orang kesenian gini susahnya. Bahasanya kadang-kadang suka nyeleneh gitu ya. Iya, kadang kala Mas. Kadang kala, alhamdulillah. Ya, Mas Takim. Nah ini sebagai saya kenal Anda juga sudah cukup lama, mungkin kita dari SMP Mas ya kenal. Dari SMP kenal, SMP kenal, terus SMA kita sempat berpisah, ya dah. Kita sempat berpisah. Mas. Terus akhirnya kok jadi sedih ya. Jadi ini temanya nostalgia. Maaf. Nostalgia. Nostalgia. Ini sambil nostalgia dulu ya Kak. Jadi saya sama Mas Takim ini satu SMP, kemudian kita kenal. Nah, mungkin tapi banyak yang belum kenal sampean Mas mungkin di sana. Yang ini, sekarang ini. Sekarang ini. Mungkin karena rambutnya dipotong. Oh. Kita sama-sama potong rambut pemirsa malam ini ya. Tapi Jadi- bedanya saya habis dia. Teman-teman kesenian itu kalau rambutnya awalnya gondrong, Ya. terus potong mendadak itu biasanya mau nikah Mas. Mau nih. Biasanya Mas ini. Berarti nek masih terang enggak? Iya, wes. Nah, mungkin monggo diperkenalkan dulu Mas Takim ini. Kalau perkenalan secara Mas Takim pasti banyak yang kenal. Tapi kalau iya, Mas iya. Takim sebagai seorang seniman dan sebagai pelaku sandur mungkin enggak banyak orang tahu. Ya, Mungkin karena bisa- rata-rata di blabar di apa jarang juga jadi anak wayang, rata-rata jadi panjang delik Mas. Lah, Bagiannya bagiannya gitu pokoknya akhirnya suara mesti Takim ini mesti.
Iya. Itu apa Ciri khasnya Mas di Takim. situ. Kalau sandur sudah ada senggaan ya tadi kan. Iya, senggaannya. Senggaan tadi berarti Mas Takim ada di Ada di dalam situ. Kalau nggak ada berarti ya nggak ada Mas Takim. Enggak ada. J. Nah, Soalnya ini temen-temennya kayak akhirnya ini mesti iki Takim ning jero iki mesti iki. iya, padahal tembangnya hanya satu ya. Bagiannya itu tok bahasa asline iki. Iya. Itu awal kok sampean bisa kenal sandur, kemudian bisa terjerumus dalam dunia sandur. Iya, iya. Dan sampai hari ini mungkin kalau saya sendiri bilangnya mungkin ya sudah menjadi darah daging sandur. Iya, iya. Mas Takim itu gimana Mas awalnya? Ini Mas, kembang desa ini. Wah ini Nah, kembang desa. Sampai ini kok cocok, saya juga suka warna ungu, jadi saya ini cewek juga ungu, baju saya juga karena saya memang Sampai bikin jari. suka warna ini ya, ada beberapa produk. Itu gimana ceritanya? Sandur kembang desa ini awal dulu itu saya berproses tidak pada teater. Terus ada pentas sandur, Pak Masnun sendiri pentas sandur sama teman-teman. Itu awal mula tertarik. Iki pentas sopo, iki pentas kok. Biasanya kan kene ndeloke pentas teater ya. Nggih. Biasanya ndeloke pentas atau melakukan pentas teater atau pantomim yang sering saya lakukan. Iki nyanyi-nyanyi Jawa terus ya lautu tuh Mas iki. Jungkel juga lagu ndelok pertama kali. Iya. Lah iki kan asal mula tertarik aku iki seneng suka campur bahasa Indonesia Jawa ya Mas ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti ini sudah ada translate Mas. Oh, ada translate jadi sini ya. Iya. Awal mula itu di situ. Aku tertarik dengan dengan pitutur ngobrol tentang Jawa tapi tetap guyon tapi tetap enak omong ada porsi berat ya, ada isi berat. Enak isinya. Ini menarik, ini menarik di sini terus akhirnya ketemu dengan Pak Masnun itu ngobrol berkali-kali terus peran pertama saya malah jadi balong sebelum jadi panja. Balong. Iya. Ternyata memang cocoknya ning panja, kakak nyowak wong lho. Padahal biasanya dari panja ke pemain. Ini malam ini kewalik. Ini ada yang dari pemain malah seneng jadi panja. Ini mungkin gak marem Mas. Gak ayem nek gak nyowak wong lho. Jadi akhirnya iki nek dadi panja cocoknya di situ. Kudu seneng nyowak wong. Komentar ae sini iki. Kayak apa kritik. Ya orang ngeritik Mas aku. Bukan kritik Mas itu. Pokoknya ngomong orang ngeritik. Pokoknya ngeyel. Iya, ngeritik kan siap. kadang harus kuat iki gak pokoknya ngeyel Pokoknya ngeyel. Gimana ceritanya rusak gitu. Gitu gasku. Iya. Karena ya teman-teman mungkin kalau yang sudah mengenal Mas Takim kan kebanyakan dari pantomim ya. Kalau pantomim kita sudah nggak ada yang tanya kiprahnya Mas Takim ini. Tapi kalau dari segi sandur kan awalnya dari balong tadi. Malah dari balong. Ini malah saya baru tahu nih. Ini saya baru tahu kalau awalnya dari balong. Dari balong terus, ya, akhirnya panja. Lebih ke panjanya. Karena itu. saya seringnya lihat Mas Takim sebagai panja. Panja ya. Itu awal mula perkenalan saya dengan sandur kembang desa. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai malam ini berbicara tentang sandur. Tentang sandur ya. Tentang sandur. Ya. Terus terakhir kali kapan sampean main itu? Terakhir kali pentas itu saya sama teman-teman kembang desa di sandur KD di KDS. Sandur KD di KDS. KD sama KDS hampir sama lah. Iya, KDS itu kan supermarket. Jadi teman-teman pentas Mas. Pentas. KDS Mas ya. Siapa? Soalnya mau belanja itu belum cair pada waktu itu. Kalau sudah cair kan bisa dibuat belanja. Angel. Loh. Ya piye Mas, ya mau tidak mau. Ya, tapi pentas terakhir itu kira-kira bulan sudah 1 tahun yang lalu atau pentas terakhir itu setelah saya pulang kemarin ya September, November, Desemberan lah, sekitar awal tahun ini sebelum pandemi berarti sebelum pandemi. Jadi jangan berpikiran bahwa kita pentas saat pandemi tidak menjaga tentang physical distancing, tidak ya kawan-kawan ya. Kita pentasnya sudah memang menjaga Mas. Menjaga ya. Saya cuma memastikan maksudnya. Kita tetap mengusung semangat itu. Ya. Kaget Mas, kaget. Saya kalau sama narasumber yang satu ini jujur. Senior saya ini. Senior sekolah senang nih orang. Ya. Tapi waktu di KDS kalau tradisi kok main di mall ya. Mallnya Bojonegoro ya. Mallnya Bojonegoro itu. Apa ya ada yang nonton Mas ya?
kalau hanya nonton, masnya kan pertanyaannya apa hanya ada yang nonton. Lah wong belanja, orang yang belanja itu banyak yang mesti ngelirik tuh mas. Ngelirik saja. Ngelirik. Tapi antusiasnya begitu. Kalau ini masuk pertanyaannya. Kalau ini baru masuk pertanyaannya. Antusias penonton pada waktu itu ya mas ya. Siap. Jadi pentasnya itu tepat di depan pintu masuknya KDS yang ini, yang pintu depan. Parkiran. Bukan parkiran, maksudnya di pintu depan. Oh, pintu depan. Pintu depan itu apa? Gate. Wes gate. Apa? Main gate. Di pintu masuk itu pentasnya di depannya situ. Iya, siap. Jadi setelah orang parkir maka orang itu akan masuk lewat orang belanjanya masuk akan lewat pintu itu. Nah, keluar masuknya orang. Keluar masuknya orang. Itu memang secara teknis sih. Cuman secara pertunjukannya, kemarin itu saya kan salah satu pedagang di situ. Jadi saya buka stand bekecot. Saya buka stand bekecot yang agak jauh dari panggung saya. Dan ternyata mas, stand yang dekat dengan pentas sandurnya itu sudah tertutup penonton semuanya. Dipakai nonton. Terus akhirnya kan aku kan juga ngobrol sama ini yang pedagang gitu. Mas piye mas Dik mau setelah pentas itu? Mas piye mas Dik mau dagangane sampean? Ya rada angel dodolane lho wong delok akeh wong delok iki. Akhirnya enggak beli malah nonton sandur. Penjualnya ikut nonton juga akhirnya. Ini sampai kejadian ini mungkin saya belum bercerita ke teman-teman. Tapi kejadiannya di sana itu karena saya sebagai penjual dan sebagai pemilik stand dan sebagai pemain sandur juga. Makanya kan ada obrolan itu. Oh, sebegitunya ya sandur antusias masyarakat sampai orang jualan itu sampai nonton sandur, terus tempatnya yang dibuat jualan dibuat nonton sandur sekalian. Full itu mas kemarin itu. Udah pentas awal berarti kita bicara tentang manusia 2020 ya. Manusia ya bisa jadi manusia hari ini kan antusiasnya masih seperti itu. Masih seperti itu di zaman milenium. Kalau sekarang milenial. Oh milenial. Milenium udah kelewat mas maaf ya. Kalau sama orang tua ya ngapunten ya. Milenium itu udah 2020 mas. Iya. Lalu minum dulu mas. Iya siap. Dan kalau tadi kita bicara tentang pentas mas, pentas pastinya sudah sama dan jelaskan bahwa bahkan penjualnya ikut nonton. Yang nonton pakai tempat penjual. Jadi mungkin kursi-kursi yang disediakan sampai habis sampai kurang sampai mungkin mereka bawa tikar sendiri duduk di paving mungkin ya dan lain sebagainya. Itu Mas Roman sendiri juga sering salah satu bagian dari itu kan? Kebetulan saya keluarga. Mas Roman saya yang bagian di paving mas kebetulan di paving. Mungkin juga para penonton mungkin juga ada ya salah satu bagian sing dulu itu aku keramaian mas nonton di belakang terus mungkin ada juga karena antusias penonton sandur itu ya memang kayak gitu mas. Yang sering saya rasakan saya sebagai pemain itu bener-bener antusias penontonnya. Walaupun terlepas dari kalau kemarin beberapa obrolan-obrolan yang sudah sandur itu punya stigma negatif kan ya. Mungkin dari segi kuno, kelembagaan. Tapi ternyata masyarakat milenial masih menerima dengan sangat antusias. Nah, itu kenapa mas? Apakah ada bentuk-bentuk baru yang disajikan oleh teman-teman KD atau bagaimana? Sama seperti ini mas, sama seperti pas waktu kita pentas di KDS itu. Pada waktu pentas di KDS itu kan judulnya Tangsel Buka Toko. Loh. Padahal kalau bicara tentang sandur kok judulnya Tangsel Buka Toko ya mas? Oh ini nggak boleh mas. Nggak boleh mas. Sandur itu harusnya judulnya petak golek gawe. Nah ini awal-awal jadi kan memang sandur itu sebenarnya sandur kembang desa ini adalah sebenarnya sandur update mas. Maksud saya update itu gimana itu kok update itu maksudnya zaman mas. Zaman ini maksudnya guyon. Ya, sandur update. Hari ini itu kita punya permasalahan, punya banyak hal yang berbeda dengan zaman yang lalu. Dengan zaman sandur itu awal-awal. Nah, kalau kita tetap dengan sandur awal-awal itu, katakanlah petak golek gawe. Iya. Nah,
Sekarang pakem ya, judul pakemnya kan pakemnya. petak golek gawe. Dan berulang-ulang akan ini apa kurang gimana ya? Kok ngono terus, kok ngene terus misalnya kan ada Iya. kalian. Akhirnya Sandur Kembang Desa ini mencoba hal baru tentang nek misalkan kita pentas di KDS misalnya, kita pentas di KDS. Berarti apa yang dekat dengan masyarakat pada waktu itu? Di situ. Masyarakat di situ. Pertokoan, orang belanja yang dekat dengan permasalahan yang ada di situ. Nah, ini kan update-nya di situ. Dengan cara agak selengean guyon. diisi dengan guyonan. Nah, maka muatan isi nanti bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat karena penontonnya masyarakat. Langsung penontonnya masyarakat. Katakanlah sampai fora itu dulu tentang bagaimana ngelola sampah. Nah, ini kan kita berbicara tentang tapi pentasnya lucu mas, pentasnya diagel pokoknya gitu, pentasnya lucu, pentasnya nyenengno, pentasnya dekat dengan masyarakat. Akhirnya selipan-selipan lucu itu bisa kena di masyarakat tentang sampah, tentang bagaimana ngelola sampah plastik tadi ya. Makanya minum kita gelas hari ini ya. Oh iya. Ya termasuk itu. Iya. Berarti Sandur KD hari ini Sandur KD. bisa dibilang sandur milenial. Sandur boleh nggak saya bilang seperti itu? Ya terserah masnya kalau masalah bahasa ya, karena saya bukan orang bahasa mas. Sandur yang mampu untuk menyuguhkan apa yang masyarakat inginkan dan masyarakat butuhkan. Kalau dengan lakon petak golek gawe yang seperti yang sudah saya lihat dahulu itu, masyarakat sekarang mungkin cepat bosan mungkin. Cepat bosan dan tidak dekat karena itu saat jenis bentuk pertunjukannya kan cerita pertanian. Oh iya benar, dan benar. Pertanian dan ini apa, kalau siapa sih hari ini pemuda yang bertani mas? Kan sedikit banget atau tidak ada ya, berarti nanti yang tidak ada yang nonton mas pemuda nih. Kebetulan yang ada di sini nggak tahu kalau yang di penonton kita ya mungkin ada nanti, mungkin ya bilang seperti itu, ada yang komen saya mas, maksudnya yang ada di sini, maksudnya yang ada di sini kelihatannya ya makanya itu kan tidak dekat kan akhirnya dekat. Nanti disuruh cerita tentang petak golek gawe, wong kowe ora tau tani kok ngerti ceritane wong tani kan kurang kuat juga nanti. Karena mereka tidak mengikuti keseharian, tidak merasakan secara kesehariannya, tidak melakukan itu, tidak dekat dengan itu. Kalau satu orang bisa mungkin karena latihan, tapi kalau berkelompok itu kan lebih sulit mas. Mengenal pertanian, tidak ada yang kenal pertanian berkelompok ini kan sulit. Makanya lebih update ke kasus-kasus teman-teman atau kasus-kasus di mana dia pentas. Mungkin selain yang di KDS itu yang pernah dipentaskan KDS, ini di Ngasem itu. Ngasem. Iya, di Ngasem itu judulnya apa kemarin? Blandong. Blandong judulnya. Karena Ngasem dekat dengan hutan. Jadi apa yang dekat, cerita apa yang bisa mendekatkan kasus ini bisa sangat penonton sangat antusias, masyarakat sangat antusias dengan cerita ini. Dengan selipan guyon, dengan cerita yang dekat dengan mereka, terus kita pun blabar dengan penonton itu hampir tidak ada jarak, hampir tidak ada sekat, karena penonton boleh paling dekat dengan blabar, tidak harus ada jaraknya gitu. Nah itu ada perasaan emosional kan di situ. Sampai itu di Ngasem, teman-teman juga tahu kemarin di Ngasem itu pentas kita di sini, katakanlah di situ ada penonton ruame, terus di sebelah sana mas. Kuwi enek omah gede, bukan gede, kayu. Rumah kayu gitu. Itu didadal sama yang punya rumah. Didadal terus dibuat lubang. Akhirnya orang-orang yang tadi kesulitan nonton itu bisa masuk terus nonton di dalam rumah dengan kondisi kayu rumahnya itu didadali itu. Dilepas separuh dan akhirnya kan punya space lagi di rumah ini. Menek pohon kayak dulu rotres kayak zaman biyen cilianku. Jadi kalau dihitung hampir satu stadion. Satu stadion. Saking banyaknya mungkin kan ya. Antusias mas, bukan masalah banyaknya. Antusiasnya itu sampai seperti itu. Ini mungkin. Saya sebagai orang yang di dalam Blabar kan memang berusaha bagaimana dekat dengan masyarakat. Piye carane cedhaki piye carane. Oke, kasus mereka, guyonan-guyonan mereka. Nama orang di sekitar situ kita sebut. Jadi kita sampai itu bisa seperti proses itu. Pencarian seperti itu. Pencarian. Nah, misalnya
Mas Oki misalnya, Mas Iya. Oki nunggune kono ki cacing paling ganteng misalnya kayak gitu ya. Wah. Kita sebut di situ apa Mas Iya. Londo, Mas Londo. gede dhuwur blenga-blengan gitu. Nah. Siap. Iya ya. Akhirnya kan dekat Mas dengan masyarakat itu. Masyarakat sendiri merasa ini saya. Pertunjukan ini representasi apa nek arane representasi iki. Kaca dari iki nyeritakno aku to, iki nyeritakno desaku to. Itu yang masyarakat sendiri membacanya seperti itu. Yang saya rasakan ini seperti itu, Mas. Berawal dari kerinduan mereka akan pertunjukan sandur. Berawal Ya, karena sandur kan dahulunya pernah ada, dahulu pernah ada ya. kemudian lama tidak ada, dipentaskan lagi, disuguhi hal baru. Ah, fresh ya. Fresh. Fresh. Yang mungkin kalau saya anak-anak muda seperti saya mikir Ku mau lele, dulu apa ngono iki? sandur opo. Heeh. Alah, orkesan ngono ya toh. Atau mungkin elektronan lo gitu. Dulu bioskop lah asik gitu ya. Nek dangdutan kan iso karo joget-joget Mas. Oh, iya. Tapi dengan sandur, dengan mereka tema yang lebih fleksibel mungkin ya dengan apa bisa lebih guyon tapi tidak meninggalkan isi di dalamnya. Ya. Selalu seperti itu akhirnya masyarakat malah seperti itu ya. Kalau di KDS ini contohnya kecil Contoh-contoh di KDS, ya. tadi di KDS sampai penjualnya memberikan tempatnya bahkan ikut nonton. Iya, bahkan ikut nonton. Terus yang di sana rumahnya yang Rumahnya seperti dibobol. itu. Dibobol seperti itu. Dibobol tuan rumahnya sendiri. Nah itu dibalik ini orang. Saya Resiko. bahkan saya masih ingat kalau bicara yang di Ngasem itu ada yang naik pohon loh Mas kalau sama. Lah iya. Ada yang sampai naik di atas Naik pohon. di atas pohon. Iya. Kebetulan jadi ya ini bener kawan-kawan. Jadi Iya. saya masih ingat di Ngasem di rumahnya Mbak siapa? Mbak Sayu. Mbak Sayu, Kak Budi dongeng itu ya, Kak Budi Pernikahan dongeng. itu Jadi ya. kadek diundang ke nikahannya Mbak Sayu dan Kak Budi dongeng itu. Nah, masih ingat dia. Saya kan jarang masuk Blabar ya kebetulan. Iya. Saya nggak nonton Mas kebetulan itu. Saya nggak nonton. Saya ngeliter nyari biasa lah. Apa namanya es, cemilan, tahu petis itu kan pasti ada. Nah ini orang ngapain Di atas pohon itu ya benar. beneran di atas pohon dan pohonnya itu jauh loh ya sini mungkin ada kali 200 meter Ya, gitu. sekitaran itulah. Ya benar kalau Mas Taken cerita seperti itu dan itu ternyata nggak hanya di Ngasem mungkin ya hampir di setiap pertunjukan Hampir di setiap pertunjukan Pertunjukannya kasih yang seperti di itu, Ledok ya. itu Mas, orang-orang kampung itu sering tanya, Mas kapan pentas sandur? Iya. Sering tanya gitu. Tanggal ini Bu di sini. Iya. Saya bilang gitu. Terus teman-teman yang lain juga sama ditanya seperti itu. Akhirnya di satu waktu pentas itu di gedung Serbaguna. Di gedung Serbaguna itu nengetane Mas. Oke nyelemor gitu bahasa nih. serius ya Di sebelah utara timur di timurnya Serbaguna Iya, itu teman-teman pentas orang-orang ada yang bawa tahu berapa bungkus itu terus ada yang bawa buah kalau nggak salah kemarin itu buah apa ya semangka apa gitu Iya. buah-buahan itu dibuat untuk teman-teman yang pentas dulu sampai seperti itu Mas. itu habis pentas dikasihkan gitu Malah pada waktu pentas ben gak kesel ya apa kan di sandur itu boleh Mas. Ben di sandur itu Iya. istirahat sik toh gak kesel ya misalnya Iya, ngono iki. Mangan sik itu masyarakat yang ngasih Mas. langsung gitu. Langsung Mas gak terima ngene Mas wong kurang resek kok. Ini no. Oh iya. Ini kalau sama orang pantomim biasanya gini ya. Dia langsung Ning ini sak kresek Iya. Mas. Banyak soalnya. banyak. Soalnya banyak tahu yang bukan tahunnya akeh. Tahun ini banyak. Ya tahunnya akeh. Yang dikasihkan beberapa kresek gitu. Jumlahnya banyak ya, beberapa kresek. Antusias masyarakat seperti itu tentang sandur. Dia tanya terus, tanya jadwal. Setelah ada jadwal, apa yang bisa mereka membantu dengan cara apa? Itu sampai seperti itu. Tidak hanya berupa datang saja. Dia hanya berupa datang. Tidak hanya berupa datang saja. Dan itu banyak teman-teman yang lain juga seperti itu. Itu orang luar yang secara notabene mereka tidak ya punya hubungan emosional tapi tidak dekat. Oh, tidak dekat. Tidak dekat. Kalau saya dengan jenengan ini kan Iya, dekat karena dekat, kita sering ketemu di Sering sanggar. ketemu di sanggar. Untuk masyarakat Iya, penonton ini kan ketemunya hanya pada waktu pentas atau di Bahkan jalan. Kadang nggak kenal namanya. Kadang nggak kenal namanya karena sudah make upan, sudah apa, ngerti nih Mbak Jaranan, ngerti nih. Yang bobol rumah tadi kan juga kenal Nggak sama kenal namanya. ya. Oh ya masa sebelumnya salaman dulu terus bobol rumah kan juga mungkin kan ya. Iya betul. Janjian Mas kok nak main sandur rumahnya sampean kan juga mungkin. Nggak mungkin. Terus kok
sampai ngirimi tahu kan ya gak mungkin juga. Iya, Nggak mungkin nyeting itu Ya kan. benar Mas. Tapi kita mengalami itu. Mengalami seperti itu antusias ini mengalami. masyarakat ini bagaimana kesan masyarakat kepada teman-teman sandur yang saya lihat hari ini seperti itu Mas. Yang saya lihat. Kalau tadi itu bentuk penggalian proses mungkin dari teman-teman KD bagaimana menyikapi perubahan zaman ya. Ya. Kita nggak boleh stagnan di, kalau secara judul nggak boleh stagnan di petak boleh gawe aja, tapi kita berubah dengan teman-teman fleksibel gitu ya. Akhirnya saya sendiri karena basic saya sebelum disandur itu adalah pantomim. Pantomim bukan pantoker atau pantopel loh Mas. Itu sepatu. Main. Pantomim itu gerak sama ekspresi, jadi memang kita tidak ngomong. Nah, akhirnya basic saya itu digerak. Terus akhirnya awalnya dari aku pengen mengenal sandur lebih dalam, pengen mengeksplorasi sandur lebih dalam, dan aku harus seperti apa nih, misalkan harus selalu nenggoni kembang desa. Oke, saya tetap akan di kembang desa. Cuman saya juga punya kehidupan pantomim basic sebagai basic saya. Bagaimana cara mengembangkannya saya? Akhirnya ketemu itu beberapa kali yang memang masih prototipe. Bisa jajal Mas Teh. Bisa jajal kuwi sandur di model pantomim. Loh, sebentar. Iya, saya jajal Mas. Buat anak coba-coba. Sandur pantomim. Ya. Make up. Pantomim itu kan nggak ngomong. Nggak ngomong Mas. Sandur itu kan pasti ngomong, nembang, bentuknya gimana Mas? Sebenarnya yang sudah jadi yang dipentaskan di Bojonegoro ini rata-rata dipentaskan itu Mas? Sudah. Yang saya pentaskan di Bojonegoro rata-rata yang belum jadi. Setelah jadi saya pentaskan di luar kota. Itu sampai ini berarti sampean hutang harus pentas di Bojonegoro. Oh enggak, gini, karena Bojonegoro ini labnya Mas. Oh, labnya wong Bojonegoro dadi lab yo wong bolo. Bolo ngene to Mas yo dadi lab susah kalau Nah, kemarin di Jogja memang naskah saya yang Neng Dina itu memang saya anggap sudah hampir final lah. Sandur judulnya Neng Dina ya. Dipentaskan dalam bentuk pantomim. Dalam bentuk pantomim sandur ya. Bentar. Ini bentuknya. Ya itu dipentaskan di rumah. Itu berapa orang yang main? Yang main 6 panjaknya 6, pemainnya 1. Pemainnya 8, panjaknya 8. Berarti tetap ada suara. Suara ada vokal. Ada Vokal panjak. Vokal panjak. Iya, vokal panjak. Anak wayangnya? Anak wayangnya saya sendiri merangkap menjadi beberapa orang. Kalau saya pernah yang dulu salah satu acara di televisi itu orang itu satu cowok satu cewek Mas. Iya. Sampai 4 masa make upnya. Sebenarnya secara teknis simbolik aja. Oh, simbolik. Bayangannya terus make up. Nek cewek kan berarti gitu. Misalnya ngene iki rada lembeng sithik. Nek sing yang wak tangsil kan tetep gitu. Wes. Gitu loh maksudnya. Maksudnya gitu. Enggak, saya pakai celana pendek. Maksudnya gitu. Nek terus si sapa balong dengan model sing rada kaku, agak kaku gitu. Mungkin bisa dengan irah-irahan atau dengan gaya tubuhnya. Nek sing petak itu secara tubuhnya kan dia polos. Ulau. Iya. Penggambaran biasa saja. Kemarin sudah dibahas sama Mas Kocin. Dibahas sama Mas Kocin. Nah itu gambaran karakternya itu. Pas waktu saya bawa di Jogja, saya pentas di Mbah Sukasman di rumahnya Mbah Sukasman. Itu dalam rangka apa? Mbah Sukasman itu museum wayang ukur. Oh, di museum rumahnya sekarang jadi museum. Mbak saya diundang oleh teman-teman Bengkel Main Jogja. Lalu Bengkel Main Jogja kalau nonton mungkin ini. Siap. Mas Andi dan kawan-kawan, saya diundang di sana. Saya bawa sandur dalam bentuk pantomim itu karena ini salah satu bentuk ekspresi saya untuk minimal saya kembangkan, bukan minimal sih. Saya mengembangkan sandur sebagai aku ini wong pantomim. Saya orang pantomim, apa tanggung jawab saya tetap mengenalkan Bojonegoro, tetap mengenalkan saya sebagai salah satu bentuk tongkat estafet, salah satu
orang yang akan menyambungkan tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Berarti saya harus mengenalkan dalam bentuk saya yang Anda bisa. Yang saya bisa, yang saya bisa, aku iso pantomim yang paling efektif hidup yang paling efektif saya berkesenian itu pantomim. Karena jenengan seniman pantomim. Karena saya seniman pantomim. Itu makanya ada eksplorasi kui. Akhirnya mengeksplorasinya ke sana. Mengeksplorasinya ke sana sampai berkali-kali, beberapa kali saya nyoba dengan bentuk yang lain juga, dengan model kostum. Pentasnya di mana nenggone iku lho. Gedung PSK ya, gedung PSK. Di gedung PSK itu sebenarnya juga belum jadi sebenarnya. Maksudnya aku belum puas dengan pentas itu. Belum puas dengan pentas itu karena banyak sih sing kudu tak saya evaluasi lagi. Cuman karena memang modelku yang ngono Mas. Karakter saya pribadi ya. Karakter saya pribadi pentas sikat, tapi tetap evaluasi, tetap enak perkembangan selanjutnya. Nek wis dadi fix, saya bawa keluar kota, Mas. Oh. Dan nggak akan dipentaskan di sini. Oke. Tiba itu lo kene tiba itu mesisan. Tapi berarti sebagai bentuk tanggung jawab, kalau tidak dipentaskan di sini harus ada bentuk file digital. File digital ada. Mungkin nanti bisa sama teman-teman diupload juga di YouTube-nya Sandur Kembang. Bisa juga nanti bisa. Yang penting ini tetap saya di KD tetap. Harus. Oh iya kan yang paling penting kan ini. Tadi kan background saya pribadi. Orang Jawa bilang kan kacang jangan lupa kulitnya, Mas. Kulitnya tidak lupa pada kacangnya. Dilewak lawe. Nah, Mas, kalau tadi kita banyak bicara. Somu Mas, kira kipasnya tenan iki. Hujan kelihatannya. Oh iya kelihatannya mau hujan. Dari kemarin alhamdulillah Bojonegoro hujan, nggak tahu teman-teman di daerah. Ini memang enggak ada yang tanya atau gimana ya dari tadi ini? Belum waktunya. Belum saya tanya jawab. Oh, belum saya tanya jawab. Tanya jawab. Man roh buka sapa pangeranmu? Enggak ada ya pertanyaan itu ya? Enggak ada. Kalau itu moderatornya kayak gremeng katanya. Duh, moderatornya kayak gremeng. Oh, kurang keras ya berarti. Masya Allah. Agak serak suaranya. Yang penting jangan fisik mengeras, Mas. Iya. Ini saya agak grogi dilihat sama anak. Anak. Ya. Mas, tadi kalau kita bicara tentang banyak bicara ya dari tadi dengan Mas Takim, tapi dari sudut pandang Mas Takim sebagai seorang seniman yang berkarya dalam bentuk pantomim, dalam sebagai pemain yang nyanggai tadi. Ya, Senggar. Tapi selain bentuk itu apa ya Mas Takim lakukan untuk melestarikan Sandur ini sendiri? Kalau kalau seniman pentas kita sudah banyak ya. Iya. Kemarin ada Mas Kocin, ada Pak Jagat, ada Pak Eko, ada Pak Agus. Banyak orang-orang yang lain ya. Orang yang lain. Tapi bentuk tanggung jawabnya sampean mungkin tadi kalau dengan bisa yang paling efektif adalah pakai pantomim. Tapi saya tahu kreativitasnya Mas Takim enggak hanya di situ. Ya. Jadi ini Mas. Nggih. Selain saya berpantomim, ada beberapa rodok promosi di akhir. Ada tamu. Selamat datang. Oke, selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat berbelanja, mau tambah korenya. Iya. Kita kembali ke beberapa hal saya kemarin tuh membuat produk tentang membuat produk kaos yang desain Mas Kocin juga, saya juga desain gambar sandur, tulisan sandur. Terus ini saya buat jarik. Oh ini tadi yang dibahas tadi. Nah, ini jariknya Dilepas, Mas. Jangan dilepas lah. Ini gambarnya cawe ini jariknya. Warnanya tetap ungu sama seperti kembang beso. Iya. Jadi memang baru satu buatnya, baru cawe. Dan sobek ya. Agak lama sekali Mas. Oh iya. Ini kan ceritanya memang ada teman skripsi, Mbak siapa saya lupa. Mahasiswa skripsi dia seni rupa, jurusannya batik. Terus saya suruh ngajar, aku warai piye carane nggawe batik. Apa nggawe batik apa to, Mas? Apa nggawe batik sandur. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol, Mas aku tertarik dengan batik sampean tak buat skripsi gimana, Mas? Masuk akal lagi. Wah, iki ya. Akhirnya malah jadi bahan skripsi. Batik sandur. Mbak siapa saya lupa. Ada yang ingat namanya?
Mbak Ainun ya, Mbak Ainun dari Mbak Ainun. universitas mana? Dari Malang Ya, dari Malang. Mungkin. Pokoknya jurusan seni rupa. Seni gitu. rupa. Dan akhirnya Mbak Ainun ini sudah buat beberapa batik sandur tentang filosofinya, tentang harusnya Mbak Ainun ini juga salah satu mungkin nonton Mas ini mungkin nonton ya. Nah, Mbak Ainun kalau nonton malam ini dia salah satu supporting di bawah di luar, masa di Malang di karyanya ini di galeri gitu buat apa nek seni rupa ya apa jenis pameran ya. Nah, pameran tentang batik sandur tadi. Orang asli sini mungkin orangnya asli sini kuliah di Malang. Terus ngobrol-ngobrol tentang skripsi. Sebenarnya Sebenarnya saya pengennya minta belajar batik, minta sinau nyanting Mas. Tapi ternyata ketemunya Mbak Ainun malah tertarik dengan sandur. Dengan tertarik dengan sandur, ya lulus dengan skripsi sandur, batik sandur. Salah satunya ini karya kami berdua, saya dengan Mbak Ainun gambar bareng. Iya, tapi tangannya gak cekel-cekelan ngono. Terus visual mungkin sing aneh gitu. Enggak, saya enggak berani membayangkan ke sana. Tapi menarik Mas tadi itu. Berarti ini sama si Mbak Ainun tadi ya? Iya. Kalau tadi sampean bilang di butiknya mungkin ya, kalau bicara tentang ini di galerinya di sana itu dia juga memajang ini ya, batik sandur. Iya, batik sandur. Ada beberapa anak wayang, terus widodari. Kemarin kan sudah dibahas tentang widodari sama Pak Mas Pram itu. Lah Mbak Ainun ini malah keseluruhannya tentang 4 anak wayang, kelima pancer itu germo, terus panjaknya, widodari itu blabar, dia bahas membuat batik itu dengan semua dalam bentuk batik. Mbak Ainun itu kemarin. Mungkin salah satu yang harus kita lestarikan juga di Bojonegoro. Kalau ternyata bisa dari katakanlah Mbak Ainun dengan background yang seni rupa, dia awalnya tidak mengenal sandur secara rinci, karena ada ketertarikan itu. Ternyata banyak orang yang saya lihat nih, banyak orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya mau aku pengen ngewangi sandur ki apa? Saya pengen membantu sandur, piye caranya membantu? Melestarikan sandur, tapi kalau jadi pemain ki dari segi waktu mungkin kalau Mbak Ainun tadi mungkin dari segi tempat karena jarak kan kesini main sandur kembali ke Malang lagi dan lain sebagainya. Nah, ini teman saya yang dari Kalimantan, Bung Ray juga nonton ini. Jadi keren ada batik sandur menjelaskan perbedaan dengan baik yang lain tuh. Siap. Ya, Bang Ray ini teman saya di Kalimantan, di Palangka itu. Dia salah satu, saya suka seneng banget dengan Bang Ray. Salah satu supportnya sampai dibela-belain, tanya terus kapan Mas, ini jadwalnya apa saja, siapa saja, terus Mas Takim kapan. Ini maksud saya adalah antusias masyarakat. Itu ternyata masih ada. Bagaimana cara bagaimana saya bukan sebagai pemain, saya bukan sebagai orang KD, saya bukan sebagai orang kesenian. Betul. Ini piye kok enek sandur ki, aku kudu piye? Bang Ray sebagai penonton bisa, boleh. Salah satu supportingnya Mas semangat ngono ki tok seneng ya. Ya salah satu support dan banyak teman yang lain. Kalau tadi yang di awal bicara tadi yang saya tangkap supportnya ngasih makanan. Ngasih makanan. Dia enggak main, ngasih makanan. Ya itu. Seperti itu. Orang-orang kampung itu ya. Orang kampung kita enggak kenal tapi tiba-tiba ngasih makanan. Terus Mbak Ainun, Bang Ray ya, teman-teman fotografer Bojonegoro. Ada juga ya. Itu sampai Mas Toa itu nyimpen filenya itu banyak banget tentang sandur itu. Iya. Jadi saya mungkin juga karena saya generasi muda ya, Facebookan ya. Setiap pentas sandur pasti teman-teman yang di media sosial itu pasti penuh dengan entah itu foto kalongke, itu berarti itu diminta atau gimana Mas sebetulnya teman-teman? Yang saya tahu itu mereka moto ya, mungkin tetap ngobrol kan karena hubungan pertemanan ya. Mas aku duwe fotone sandur akeh kan. Antusias semangat, bukan antusias perasaan untuk piye aku iso apa dari dengan saya sebagai tukang foto, katakan fotografer. Saya bisa apa? Ternyata mereka tetap moto, tetap mendokumentasi, menyimpan filenya sampai hari ini untuk kapan diambil teman-teman.
Itu ada pertanyaan ini siapa sih kemarin ditagih, saya tidak tahu ini. Ini juga ada yang Sampai disimpan loh. Iya. Sampai disimpan semangat. Ya. Semangatnya seperti itu. Menguri-nguri apa? Menguri-nguri bahasa Indonesia apa, Mas? Melestarikan budaya ini, salah satu bentuknya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi nggak hanya seorang mahasiswa yang dengan skripsinya, mungkin nggak hanya Mbak Ainun, mungkin banyak. Kemarin saya pernah ngobrol dengan Mas Kocin di tempatnya Mas Kocin itu, dia bikin skripsi tentang sandur mungkin sudah ribuan mungkin ya, nggak hanya 1-2 mungkin ya. Ribuan. Susu piro Mas mungkin. Itu yang kita tahu. Ambil beli kopi bayarnya 1000-an gitu. Ribuan. Tak kira jumlah wonge. Ya, maksudnya ribuan itu kan temanya. Iya. Tapi jujur banyak sekali Mas sudah. Iya, Enggak maksudnya kalau dihitung pakai tangan jelas kita nggak mungkin lah ya. Eranya kita bicara dari eranya almarhum Mas No, Mbak Win juga salah satu orang yang skripsi dari situ ya. kemudian menekuni sandur ya. sampai hari ini menularkan ke kita. Dan dibawa ke teman-teman sampai ke eranya yang sekarang mungkin ada Mas generasi Londo paling baru ya. Bahkan sampai putranya sendiri Mbak Melati semalam ya, Mbak Melati semalam sempat. Oh iya, Mas Adin kemarin tanya, gimana? Mas, aku kok gak dikongkon ngendang ning gone acara ini no. Waduh. Wah, iki aku ngene, lagi ini kilingan lagi. Mas, aku gak dikongkon ngendang iki. Din sesuk ngendang mbak aku ya. Orane sing ngongkon kok. Iya. Jadi Mas Adin itu memang generasi paling kecil paling dari kecilnya dia. Paling kita, kecil kelas 3 SD ya. 3 SD. Kelas 3 SD pengendangnya kembali desa. Itu sudah kemarin sering pentas terus ya. Iya, sering dia pentas. keluar kota. Seharusnya Mas Adin ini didatangkan seharusnya. Ya, mungkin ini Mas Sandur, bintang Sandur ini ada mungkin pagar 2. Oh, pagar 2. Ditunggu saja. Ya, ditunggu. Mas Jadi Adin anak paling generasi paling kecil di Sandur, tukang kendang. Tukang kendang dan tukang nembang juga. Tukang nembang ya. Juga. Wah, luar biasa Mas Adin itu. Mungkin kalau tadi sudah ada yang fotografi, sudah ada yang penonton support dalam bentuk hal, support dalam bentuk dunia akademisi tadi kalau tadi Mbak Ainun dan lain sebagainya. Rata-rata masih ini ya, masih berhubungan dengan kesenian ya supportnya ya. Iya. Kalau yang mungkin yang di luar kesenian mungkin Mas yang ada enggak Mas kira-kira? Kalau yang berhubungan dengan di luar kesenian mungkin di dunia pendidikan mungkin ya. Teman-teman di dunia pendidikan, di dunia jurnalis mungkin. Jurnalis. Mas Tulusno atau Mas banyak teman di dunia jurnalis ini. Kalau yang di dunia pendidikan itu ada Bu yang saya ya kan tidak semuanya saya mengenal kan. Yang saya hafal itu Bu Emi sama Pak Hari. Pak Hari guru. Pak Hari ya. Panjunan ya kalau SD ya SD Panjunan. Kalau Bu Emi kalau nggak salah Burno kalau saya nggak salah. SMP Burno betul. SMP Burno itu Bu Emi. Dia sampai buat apa kurikulum apa itu saya iya. Ya Mas Kocin kurikulum apa Mas Kocin itu Bu Emi itu tentang sandur atau membuat tulisan apa. Jadi Bu Emi itu kan memang isone kan ning dunia pendidikan. Iya. Isone ning dunia pendidikan. Penulis ya. Isone ning dunia dia kerjanya setiap hari di dunia pendidikan. Akhirnya dia cara nguri sandur ini, dia bagaimana melanjutkan sandur ini lewat dunia pendidikan. Sama seperti Pak Hari Guru juga. Pak Hari Balu. Karena dia fokusnya ya dia tapi tetap naskah sanduran anak sama berarti. Naskah sanduran anak sama berarti Pak Hari Guru juga sama. Pak Guru juga sudah membuat antologi naskah teater. Yang sandur Bu Emi. Yang sandur Bu Emi itu buat Bu Emi itu buat anak-anak ya. Anak-anak ya seperti itu sampai seperti itu sampai Bu Emi penulis karena Bu Emi penulis dan pendidik. Iya. Penulis dan pendidik. Apa yang bisa berarti apa yang bisa di apa ya? Di iso apa Mas? Iso ku apa Mas? Bentuk sumbangsih. Bagaimana Aku dikau omongan ini. Mungkin bentuk kalau saya mungkin bentuk kalau saya pribadi Iya. tanggung jawab individu saya
bagaimana saya harus melestarikan seni tradisi sandur. Bentuk apa namanya, bentuk tanggung jawab moral pemuda, generasi saya bagaimana tuh melestarikan sandur. Kalau sampean jelas Mas Kaki, Mas Kocin, Mas Jagat, Perjun pertunjukannya, pentas seperti itu. Nah ini dengan cara seperti itu banyak ya. Ternyata kemarin cara Mas. Kemarin malah gini Mas. Sama ada pertanyaan itu ya. Pertanyaan itu ya. Misalkan saya boleh ya apa? Boleh ya apa? Jadi apa tuh nunggu gini sini. Olah ya narasumber. Olah ya. Boleh ya narasumber bertanya ke moderator. Boleh ya ini ya. Boleh ya. Ini acara apa benar narasumber? Ini acara apa benar narasumber kok takone moderator iki. Berarti paronan Mas akhirnya bayaran. Takutnya kan ini pertanyaan untuk Mas Romat. Ini pertanyaan untuk Mas Romat. Mas Romat kan mungkin lebih sering di belakang di luar belakang. Lebih sering ya lebih sering benar kan. Lebih sering di luar belakang dan banyak teman-teman penonton atau yang ada di sekitar saya itu lebih sering di luar belakang. Itu kan Mas Romat itu kan juga Mas Romat sendiri juga mungkin akan merasakan apa ya, punya pengalaman pribadi, perasaan apa tentang sandur ini. Mas Romat punya cerita. Kan Mas Romat punya cerita. Saya pengen tahu. Ini saya pengen tahu. Aku moderator. Ini malah aku moderator. Gitu Mas Romat jadi ya. sama senior ini. Kalau dia juniornya yang harus tanggung jawab. Ya, saya pengen dengar cerita Mas Romat tentang perasaan pribadi itu. Enak pertanyaan. Ya sebetulnya kalau saya mengenal sandur ya. Saya mengenal sandur karena saya orang kesenian. Sampai hari ini saya nggak pernah mau disebut sebagai seniman. Dan saya juga nggak pernah bilang saya orang sanggar. Ya, saya nggak pernah mau. saya bukan. Saya bukan. Tapi yang Tapi jelas saya punya kedekatan dengan sanggar. Kenapa ya? Kenapa ya seperti itu? Awal dari Tugas kuliah. Mungkin sama dengan tugas kuliah. Mungkin sama dengan Mbak Ainun tadi sama skripsi. Mas Nun awalnya sama Pak Mas Nun awalnya udah ada ya. Kalau saya tugas kuliah di saat itu kebetulan saya kuliah di sini juga di saya dapat tugas mata kuliah. Saya dapat tugas mata kuliah antropologi budaya. Yo, Mas ngerti wae Mas aku. Yo, Mas ngerti wae Mas aku. Seluruh kan itu ngambil Itu ngambil disuruh mencari tentang kebudayaan lokal, disuruh buat satu karya ilmiah istilahnya waktu itu di semester 2 atau 3 lupa saya. Semua bikin makanan. Akhirnya semua bikin manganan, semuanya bikin apa sedekah bumi. Memang beberapa kebudayaan yang ada saya. Dan rata-rata saya teman saya hampir waktu itu 25 orang, hampir 20 orang hampir sama seperti itu. Karena saya itu orangnya males kalau sama gitu kan. usil. Maksudnya jalan-jalan, keliling-keliling. Kebetulan waktu itu saya tergabung dengan satu komunitas online juga. Dulu lebih senang di online sebetulnya daripada di tradisi. Itu kenal dengan teman-teman Perak. pemuda kerak. Perak itu tempatnya teman-teman. Itu cikal bakal saya. Bakalnya saya jendela. Saya dan teman-temannya. Kalau Mas Takim mungkin lama ya sama. Kalau Mas Takim mungkin lama ya sama kenal Mas. Kalau Mas Kocin juga lama saya kenal dari SMP. Saya kenal Mas Tulus. Ini Mas, Sekarang spesifik pertanyaannya lebih ke ini, lebih ke spesifiknya boleh spesifiknya boleh masih itu diteruskan. Ini spesifiknya lebih ke perasaan. Perasaannya kalau dia perasaannya pas waktu di luar Blabar dengan kondisi teman-teman semangat. Ada orang yang ngono Mas Budi ya. Karena ini banget. Lagi tas potong malah ya. ya ini luntur. Ya, jadi berawal dari tadi itu, berawal dari bukan seorang seniman, akhirnya mengenal, kemudian awalnya belajar, akhirnya senang, kok unik gitu loh. Dan satu saya bikin unik gitu. Saya bikinlah satu karya ilmiah tentang itu.
sampai akhirnya tapi saya masih masuk di saya situ. sudah selesai tapi saya masih masuk di Saya situ. masih berkecimpung di sayap Saya masih berkecimpung di sayap jendela. Waktu itu belum Mas ada Perak, sekolah masih sih. perak, Mas Perak. Masih perak, Masih perak. tapi saya kenal teman-teman Sandur Kembang Desa. Saya ditawari mas. Saya ditawari mas. Sama Ditawari itu bahasa Ditawari itu bahasa Jawa ini dinyang Mas berarti. Black rekrut. Dan iya ya direkrut ya. Direkrut. Ditawari kan binyang. Ditawari kan dinyang. Lanjut Lanjut. Ramai. Saya masih enggak ditawari sama enggak ditawari sama main dong. ikut main dong. Kamu ikut main. Iya itu ya di mana? Korjo. Di Sukoharjo. Korjo waktu itu. KDRT itu KDRT itu judulnya. KDRT betul. Saya bukan seniman. Non ngapunten saya bukan Mas seniman. Non ngapunten saya bukan seniman. Dan saya dapat peran yang Nah, saya dapat peran yang sampai hari ini peran sampai hari ini sampai hari ini peran itu. Ya. Saya sebagai kalau Mas Non saya sebagai orang yang buka Bukan jalan. bukan nedelan Bukan nedelan. buka nedelan. Oh ya, jadi ceritanya. Oh ya, jadi ceritanya. ini Iya. Mas Romat Jadi ini, ceritanya ini Mas Romat dia ini awalnya awalnya diajak Pak Mas untuk menjadi Mas Romat merasa pemain dirinya sandur. Mas Romat merasa dirinya bisa itu support oke aku Sandur bisa dalam support artian Sandur dalam artian Maka- itu harus di dalam. Maka Mas Romat ini sampai Mas Romat ini sampai hari ini menceritakan tentang prosesnya. Prosesnya aku minggu ini satu akan mensupport teman-teman membuka jalan mulai dari ketemu Mas Romat perbukaan sama Pak Mas dari gawe sampai hari ini Mas Romat sebagai membuka jalan Hanya membukakan ya suatu kali paling masuk. ya suatu kali paling masuk ya. abot Ya mungkin kalau teman-teman bayangannya kalau yang belum pernah nonton mungkin bingung ya bukan jalan apa. Jadi kalau mungkin yang pernah dijelaskan enggak ketok tuh Mas pasti kamu Mas Romat ini kan enggak muncul Mas Romat ini gini. iya sudah. Iya kan maksud saya itu. Ya kan maksud saya itu Nah, kan abot. saya bukan aktor. Iya, Mas Yo. Saya aja ini Mas Negi. Ya saya aja ini jadi narasumber aja. Oh gitu. Oh gitu. Karena hari ini ya. di era pandemi ini bisa ya. di era pandemi ini jelas saya tidak bisa nonton Sandur secara Rindu langsung banget. walaupun rindu banget melihat Sandur secara langsung membukakan jalan dan itu saya nggak pernah diminta kalau sekolah hari ini saya nggak pernah main nggak pernah latihan ini bukan umum Itu tidak ada sombong ya tapi begitu ada Sandur pentas butuh jalan ya Siapa yang bawa obor biasanya kan gitu. siapa yang bawa obor biasanya kan gitu mbak nanti lewatnya sini saya buka monggo amit Udah, jalan mau lewat anak wayang ya udah anak wayang masuk saya kembali Saya Hanya sering sampai di situ. mendengar cerita ini. Saya sering mendengar cerita ini. Tapi baru detailnya Ternyata Mas Romat kan memang ternyata Mas Romat kan memang ini. orang yang Salah satu orang yang masih siap masih siap untuk apa ya? Masih siap untuk meneruskan tongkat estafet. meneruskan tongkat estafet. Sandur. Meneruskan tongkat estafet Tapi Sandur. dengan cara Ya. Tapi dengan cara kemampuannya dan kemampuannya Mas Romat. Tapi Iya. mau Yang aneh tapi dia mau ini aneh dan keren Mas. Sing liyane iki Aneh nggo dan keren. tahu, Sing liyane iki nggo tahu, sing liyane nggo Bolio omahe. apa? Sing iki Nggo buka bolio dalan. omahe. Sing iki buka dalan. Jogdis saya kalau jokis saya yang lain malah ada yang lucu lagi pak kalau tadi hanya buka jalan dari Mas Yoyo Iya. mungkin kalau teman-teman ada yang kenal namanya Mas Yoyo ya pentas kedua itu pentas kedua di desa saya di Padang Gak paham lighting. saya kan Gak nggak paham paham lighting. nggak paham Lighting. Lighting. Lighting like Saya nggak paham pencahayaan, saya nggak paham tata panggung, saya nggak paham kostum, saya nggak paham Saya nggak up, saya nggak paham Dramaturgi ya? dramaturgi dan lain sebagainya. Saya nggak paham, nggak ada. Malam yang bisa saya lakukan. Malam Sama yang Mbak bisa saya Win ya lakukan nonton. kalau sama Mbak Win itu ya nonton. Persiapan. Persiapan. Saya tanya Kan ke Mas channel Yoyo, ini, saya tanya ke Mas Yoyo, Mas, ngapain? saya di sana ngapain? Ya kan saya Toeng, saking pengennya Saking pengennya Kalau main. saya masuk, Maksudnya Iya, iya. kalau saya masuk, saya ngomong falas, Ambekan falas. nonton selesai. Ambekan falas. Falas. saya Iya. main ting cekindut. Saya main ting cekindut. Kaku-kaku. Maksudnya Karena saya kaku, nggak pernah kaku karena saya nggak pernah belajar Kalau saya acting. disuruh jalan ya malah Kalau saya lucu disuruh lagi. jalan ya Saya malah disuruh lucu karaoke, lagi. nggak berani Saya manja. disuruh karaoke nggak berani manja. Habis posisi Saya dapat saya. peran. Ya, saya dapat peran
dari Mas Yoyot waktu itu masang lampu juga belum bisa karena saya bukan nggak berangkat dari orang teater. Papan, Mas. Saya dikasih papan Mas. Papan. Papan. Yang buat Papan. ujian itu lah. Yang buat ujian itu loh. Iya iya, papan. Ah, Oh iya iya, itu ya. papan ngalamin itu ya. Ya papan ngalamin itu loh. Cetekan ya. Cetekan itu dikasih selembar kertas ya selembar kertas terus karena posisinya Mas Yoyot sebagai ya, mungkin teman-teman yang disangka juga paham sebagai kru apa namanya Ini perlengkapan. ini perlengkapannya. Sum-sum dan lain-lain. dan sebagainya. Saya disuruh di Apa, Mas? Mat, Prank, oh Mas. Mas, Sampun. prank Mas, ampun, List. List. tukang checklist, List. biasanya ceker, Ceker. sampai, Nggak, kalau sekarang sama sekarang nggak, Mas. tapi jelas gitu. Naskahnya sudah, ampun, wes kena deh. Lampu ada, Perlu salaman dia sampai Mas. Perlu salaman dia sampai. iya. Karena Jadi gini Mas, kalau saya menggarisbawahinya, Sandur ini ada orang-orang seperti Mas Romat. Ya saya kan pokoknya Mas Romat itu yang lain juga ada. Iya. Ya, termasuk Mas Yoyo tadi ya. Iya. Orang-orang di belakang layar yang tidak muncul Rex, kenal Sopo Mas Romat, Mas waktu pentas tidak pernah ada. Iya. Ternyata orang-orang di belakang layar itu penting banget. Mungkin kayak yang tadi Mas Towa yang tanpa itu nggak mungkin kan kita main sambil foto. Ya betul betul. Yang upload juga mereka sendiri loh, kita nggak minta mereka upload loh. Umpamanya aku kan melu bagian checklist terus apa enak pentas sama Nah, ya biasanya saya itu Mas, biasanya saya menjaga jalan ketika mau main saya nyalakan dulu. Jadi saya kalau main sambil yang saya bawa biasanya ya buku, kemudian saya cari jalan, Iya, iya. kemudian sama korek. Buat apa pun nyalakan. Obor. nyalakan obor ini ya. Nah, menurut saya ya udah itu. Setelah itu kalau ada space saya masuk. Kalau nggak ada space saya di penonton. Nyolok ya enggak ada. Ya hanya nonton. Iya. Sudah selesai. Jadi teman-teman apresiasi ya, saya apresiasi sama Mas Roman ini. Moderatornya aku ini. Jadi ceritanya gitu, jadi gini. Iya ya, saya Ya apresiasi sebenarnya hanya ke saya ya ke sampai. ya salah satu yang saya ini saya ketemu dan ngobrol kan Iya, Mas Roman ini. Kalau saya membaca, oh, gitu. Kalau saya membaca itu apresiasi nggak ada itu, apresiasi ya buat semua orang yang ini terlibat. Ya. Tapi masih banyak sebetulnya nanti. Tapi setelah ini akan dilanjutkan di. Saya garis bawahi dulu kan, Iya, moderatornya saya ini. Ya jam ini saya moderator. Iya. Mas Romat ini sebagai salah satu orang yang mendukung Sandur dengan caranya tidak harus dengan masuk belakang. Iya. Dan banyak orang-orang di situ ada Mas Tua dan lain-lain. Saya berterima kasih sama teman-teman kaki, berterima kasih kepada orang-orang yang di belakang layar yang kadang-kala saya sama teman-teman ini tidak tahu atau tidak apa ya, nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Hari ini saya minta maaf dan berterima kasih. Mungkin break dulu 1 menit karena urusan ini uploading sama ini apa urusan internet ya, Iya. urusan teknis ini. Terus setelah ini kita bakal ada tanya jawab. Bakal ada tanya jawab. Kita stay di bincang santai dulu. Santai dulu, Dur. Ya, kembali lagi di Bincang Sandur. Santai dulu, Lur. Masih bersama Mas Takim kok gitu-gitu. dan saya Rahmat saja. Rahmat saja. Saya Ini gitu-gitu kan Rahmat saja. Obrolan tadi menarik Mas, gak terasa sudah 1 jam ternyata ya. Akhirnya lagi berang menit Mas Agiro gigi. Sudah 1 jam dan ini sudah terisi ulang ternyata ya tadi di break tadi sudah terisi ulang. Kalau penuh gini takutnya 1 jam lagi. Penonton Iya. sangat antusias ini dengan ini. Ya. Kita kembali ke pembahasan Mas. Sekarang moderatornya saya, jenengan terus Jadi saya. ini kan kita bincang aja, Iya, namanya sekarang bincang ya kita ngobrol aja. Ngobrol berarti ya sekarang ya. Ngobrol santai. Ngobrol Nanti santai. kalau misalnya ada yang tanya ya kita
ini juga jadi moderator nih. Duduk sini ya. Generasi sandur Ini juga- yang akan datang. Ya, calon cawe. Dia jaranan, Mas. Nah, kalau temanya malam ini yang teman-teman angkat adalah bagaimana Sandur membaca masyarakat modern. Bagaimana Sandur membaca masyarakat modern? Kalau di awal tadi di sesi pertama tadi sudah mungkin sedikit saya garis bawahi, Mas, melalui tema yang fleksibel, kemudian tema yang dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi melalui tema-tema itu, Mas, apa sebetulnya yang ingin disampaikan teman-teman Sandur untuk masyarakat? Ada beberapa cerita ya. Ada beberapa cerita tentang ide kenaskahan. Jadi naskah ini ide awal dari berarti ini lebih ke pengidean awal. Ide naskah ini awalnya mungkin dikritisi oleh satu orang mungkin. Iya. Menjadi bahan untuk kita diskusikan bersama. Ngobrol katakanlah di awal dulu itu tentang KDRT. Tentang KDRT. Yang di Sukoharjo itu naskahnya judulnya KDRT. Karena yang mengundang itu ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu PKK apa ibu-ibu apa itu loh? Iya, ke komunitas yang apa? Asosiasi anti kekerasan wanita kalau nggak salah. Asosiasi anti kekerasan wanita. Jadi adiknya lucu. Jadi kita mengikuti apa yang ingin disampaikan oleh asosiasi ini. Asosiasi wanita. Asosiasi wanita itu. Perhimpunan wanita ini. Kita ngobrol. Iya. Bu, kira-kira apa ya Bu ya? Ibu pengen berbicara apa kepada publik dengan bahasa kami. Iya. Dengan bahasa kami itu dengan bahasa Sandur, dengan bahasa lucu, terus dengan bahasa yang memasyarakat, dengan bahasa wayang yang menari, dengan bahasa senggaan, soaan. Itu kan dekat dengan masyarakat. Dari obrolan itu nanti kan ketemu permasalahan, ketemu ternyata KDRT itu seperti ini, ternyata, dan masyarakat tidak tahu pasal-pasal tentang ini, pasal KDRT, iya, itu pasal berapa, terus antisipasi dari KDRT ini apa? Saya potong sebentar, Mas. Ini Pak. Ayo. Jadi antisipasi dek, ngobrol sini loh dek. Nah, adiknya yang mau diajak ngobrol adiknya ini. Ya, mohon maaf, anak saya kalau di rumah ya seperti ini, Mas. Oh, itu anaknya? Iya. Kok cantik anaknya, bapaknya kok enggak? Nah, itu pembahasan. Oh, iya. Ya, balik lagi Mas tadi di tema yang KDRT tadi. Ada beberapa hal yang masyarakat itu memang tidak mengetahui. Iya. Beberapa katakanlah pasal-pasal dan lain. Kalau katakanlah saya punya tetangga ini terjadi pertengkaran di situ. Ada kontak fisik secara sampai kontak fisiknya nemen lah gampangannya. Iya. Nah, Pemukulan ya, penganiayaan itu. Saya sebagai tetangga otomatis iki piye carane? Saya tidak tahu caranya. Nah, di Sandur itu karena kita ngobrolnya dengan asosiasi yang memang pada bidang itu. Iya. Kita ngobrolnya, Mas itu prosesnya seperti ini sampai melaporkan itu harus ada bukti visum, bukti apa, pasalnya ini. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke, berarti secara langsung atau tidak langsung saya belajar Buku saya, Mas. Saya belajar tentang itu dan masyarakat juga belajar tentang itu. Ada kita belajar bersama. Oke, akhirnya masyarakat paham tentang KDRT itu caranya seperti apa. Kalau terjadi KDRT harus seperti apa harus melaporkannya, harus sistemnya ke siapa, awalnya bagaimana dulu. Nah, itu kan rata-rata kita tidak peduli, maksudnya tidak peduli iki orang masalahku. Iya, karena aku masalah rumah tangga ya. Aku be bojoku tahu sampai jotos-jotosan misalnya. Betul. Iki kan urusane tanggaku iki. Iya. Cuman kalau kita tidak belajar, ya kita sama-sama belajar dengan masyarakat akhirnya. Aku belajar tentang KDRT, masyarakat saya dikasih tahu lewat Sandur ini, lewat kesenian Sandur ini, masyarakat juga belajar. Ini itu tadi bentuk kritik yang dikemas dalam bentuk pertunjukan Sandur yang dekat dengan
bagaimana tetap dekat dengan penonton masyarakat sendiri. Itu awal naskahnya seperti itu. Awal naskahnya seperti itu. Dan tantangannya memang di situ Mas tantangannya. Tantangannya ini tersampaikan apa enggak? Iya. Tersampaikan apa enggak? Kalau enggak tersampaikan kan sering setelah pentas kita ngobrol dengan penonton. Di pang ceritanya piye? Kowe ngerti ceritanya apa enggak? Kamu tahu ceritanya apa enggak tadi? Ceritanya sampai kurang bagaimana? Obrolan-obrolan itu yang jadi evaluasi buat teman-teman. Iya. Nanti kedepannya kurang bagian apa? Entah kurang joke-nya, kurang tragisnya atau kurang apanya, itu evaluasi buat teman-teman. Itu yang KDRT. Terus yang apalagi kemarin itu pentasnya yang di Berarti Ngasem tadi yang sempat bilang Blandong tadi. Yang di Ngasem itu tentang Blandong. Iya, Blandong tadi itu. Tentang Blandong sendiri juga sama. Kita karena saya backgroundnya apa nih arane? Bakul kopi, tukang sablon, pantomim, ora ada hubungannya dengan alas. Ada hubungannya. Dia ada hubungannya dengan hutan. Iya, betul. Maka betul. saya harus teman-teman Sandur ini maka akan belajar atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sekitar hutan. Wangel pentas kok angel mentoyu iki wang. Angel lho. Bentuk apa ya kalau saya menyebutnya bentuk pembacaan masyarakat Sandur, situasi pembacaan. Ini kan lebih ke tantangan dulu ya, Iya. tantangan teman-teman Sandur dulu. Untuk membuat suatu pentas yang dekat dengan masyarakat. Dengan masyarakat itu. Kalau tadi di awal kita bicara tentang ternyata bakal nonton di Kejek Dadi itu. Tantangannya kan tersampaikan atau tidak? Tantangannya tadi tersampaikan itu. Apa enggak? Terus ini bahannya sudah di kondisi itu apa belum? Belum. Ya, katakanlah tentang hutan. Nah, kita bener-bener kurang bahan, otomatis luwih dunung kono, luwih paham bukan lebih paham penonton. Betul. Ini kan tantangan. Penonton akan wah kuwi iki ora sakmu mestinya alasin tae sing tak iki sing gede-gede loh Mas. Betul. Itu terlihat atau itu memang jadi potensi kuat buat teman-teman bahwa ternyata penonton memperhatikan atau memang disengaja. Tapi kalau yang tidak disengaja kan minus aslinya itu. Iya. Berarti pemainnya nggak paham berarti Kiki. Walaupun di Sandur itu diperbolehkan ya. Walaupun diperbolehkan. Bisa disengaja itu bagus. Cuman kadang-kadang teman-teman generasi yang hari ini juga generasi setelah saya ini maksudnya betul. beberapa generasi setelah saya ini kadang-kadang memang pengennya pentas. Padahal kan bahan yang dibutuhkan ini banyak banget. Akhirnya yang terjadi ini apa ya tantangan kan ini. Tantangan saya sama teman-teman yang terjadi adalah teman-teman kurang bahan. Teman-teman kurang bahan, eksplorasinya kurang dan tidak dekat akhirnya. Nah, ini tantangan buat saya sama teman-teman. Monggo kita evaluasi lagi tentang bahan-bahan ini. Masyarakat sendiri kan nek sampai kurang bahan gitu kan. Mesti ini. Antusias seperti itu yang sampai hari ini dipakai untuk menguatkan pertunjukan itu. Tapi saya antisipasi ya depan punya antisipasi untuk pertunjukan kalau saya sedikit menggaris bawahi menyimpulkan sedikit bahwa kalau Mas Takim tadi bilang bagaimana tuh tantangannya itu bisa terjawab ya harus kalau mau menyampaikan kritik ya harus paham materi dulu punya bahan dan paham karena Sandur ini kalau walaupun saya bukan pemain ya tadi saya cerita walaupun mungkin saya hanya di luar benar tapi ini kan wadah atau medium kita sebagai cara untuk menyampaikan kritik sosial kita sebagai bentuk mengajak berpikir dan mengajak kita belajar memberi wawasan bersama. Walaupun kadang mereka lebih pintar dari kita. Kadang-kala mereka lebih pintar. Atau KDRT kan kalau kita bicara tentang KDRT, saya juga waktu itu belum nikah posisinya. Kita posisi belum nikah. Saya juga posisi belum nikah harus menggarap KDRT kan bingung juga. Akhirnya yang kita lakukan ya mungkin ini yang sudah diajarkan ke kita dari almarhum ya mungkin dari almarhum Pak Masdon adalah berproses 100% di mana nyatus ya betul istilahnya nyatus di situ ya eksplorasi sebelum hari H. Jadi ya waktu kita memang tercurahkan untuk pentas itu gitu sampai kita nyari pranknya jauh-jauh hari
mungkin pentasnya tanggal 17, tanggal 10 Sudah persiapan semuanya. sudah persiapan di sana. Iya. Walaupun kalau bicara tentang proses latihannya sendiri, karena Sandar ini teater tradisi ya seperti itu memang ya. Mungkin Agak mendadak. apa yang latihan dan dipentaskan kadang juga nggak Tidak- sinkron tidak juga sama, ya. Tidak sama. Jadi kritik-kritik pada ini Mas ya, apakah akan terus seperti ini Kadi? Pertanyaan Maksudnya terus dalam hal apa ini, Mas? dalam hal terus mengeksplor, terus kalau tadi jenengan bilang Iya. generasi muda yang sekarang itu kurang eksplor dan lain sebagainya, itu PR bersama. PR bersama ya. PR bersama. Nah, kalau pertanyaan sederhananya ya gitu, apakah KD itu akan tetap mengusung spirit kritik sosial di naskahnya, ataukah ya tadi hanya sebagai Gini, penghibur Mas. saja gitu? Nah, Kalau kita melihat hari ini ya, Ya, kita melihat hari ini generasi hari ini dalam artian generasi pada umumnya, ya, generasi pada umumnya mungkin searching pencarian itu pencarian betul. lu enak ngrungokno dangdut ya? Atau Oh iya, apa iya, siap. Saya juga seneng gitu. koplo sing searching apa Saya sandur lebih- no. Ya sing searching sandur no. 0, berapa persen dari orang yang searching koplo termasuk koplo. saya tidak ada di situ Mas itu. 0,1 saya tidak ada di situ. Tidak masuk juga ya. Saya pasti dangdut lost duel itu udah pasti saya di sana juga. Itu. Jadi kan kita punya tantangan juga di situ. Kita punya tantangan tentang butuhnya banyak yang searching, butuhnya kan pokoknya joget, pokoknya seneng, pokoknya saya tidak peduli dengan yang lain. Saya peduli dengan apa yang saya suka. Nah, ini kan berarti menjawab ini kan tantangannya akhirnya. Sandur punya tantangan lagi. Pilihan itu yang apa ya? Kini kita pengen menyuarakan, kini pengen mengajak penonton ini paham dengan KDRT, dengan hutan, dengan apa kasus-kasus yang ada di tempat itu. Iya, betul. Nah, sedangkan Penontonnya butuh joget tok. Nah, Nah, ini kan jadi masalah kan ini. istilahnya mereka mau kita ajak mikir sedikit, Ya sedikit kan sedikit mikir. Nah, makanya spirit saya jawab Mas tadi saya jawab Sandur akan tetap seperti ini. Sandur akan tetap seperti ini dengan tetap gaya lucu, tetap gaya mungkin KD ya bukan tadi. iya maksudnya KD. Lupa. KD akan tetap dengan gaya seperti ini karena apa ya? Tantangannya berat sekali tantangannya. Tantangannya berat dengan banyak orang-orang yang apa sih peduli saya tentang hutan misalkan. Iya. Apa urusan saya dengan uang menebang hutan terus efeknya buat saya apa? Padahal efeknya besar sekali. Zaman udara yang panas, terus banjir kemarin, banjir bandang di Bojonegoro sering sekali. Iya. Terus efek sosial tentang Termasuk KDRT termasuk tadi. ya banyak hal. Sampah. Sampah flora itu. Ini kan tantangan teman-teman KD dengan kondisi masyarakat yang dibaca oleh teman-teman ini, mereka sebenarnya ayo toh kita ajak sedikit berpikir. Kita ajak sedikit berpikir. Makanya KD sendiri menjawabnya dengan Ki guyon. Ini ceritanya agak dibuat guyon. Ini ceritanya dekat dengan mereka. Ini ceritanya mengambil dari bahan-bahan dari mereka, Mengambil dari keseharian. dari mereka. keseharian dari keseharian mereka. Karena memang teman-teman KD membaca masyarakat hari ini seperti itu. Masyarakat tidak ingin gak pengen sing ribet. Butuhnya instan. Butuh ya sing nyet enak tuh Mas. Aku yo misalnya aku dhewe dadi wong ya penak. Sret klik senenganku iki aku ngrungokno lagu misalnya reggae ya. Sret reggae sapa glek setel terus wis mbok apa game apa gitu. Kan yang dibutuhkan cuma itu aja. Iya. Jadi selesai di situ dan iki KD masa apa melok kaya seperti ini ya? Apa akan seperti ini juga? Nah, ini yang tadi kegelisahannya Mas. Kegelisahannya saya tenang seperti apakah dia akan seperti ini juga? Butuhnya mau disetel terus selesai gitu aja. Iya. Akhirnya teman-teman KD ini mencoba terjun ke lapangan, membuat bahan dari lapangan dan belajar bersama
di lapangan itu. Lapangan dalam artian tempat pentas. Tempat pentas. Iya. Mungkin bincang sandur malam hari ini Ma- dan mulai dari Senin sampai hari ini mungkin bentuk apa ya? Bentuk pentas kita ya karena kita pandemi ya, Iya, kita pandemi hari iya, ini. iya. Kemarin Mas Gimana Kocin. guyon saiki serius jadi. Iya Mas, kalau saya menangkap dari hari Senin dan sampai Sabtu ini, walaupun kita nggak pakai ira-irahan, kita nggak Ya. pakai kostum, nggak pakai blaber, mungkin blabernya hanya diwakili dengan Bruto Sewu 1, walaupun hanya pakai seperti ini, kok saya menangkapnya ini bentuk pentasnya teman-teman ya. Pentas dalam artian gini, bentuk cara melestarikan sandur dengan cara teman-teman, karena tidak bisa pentas. Iya. Ini mungkin kalau mungkin ada pemerintah dan lain sebagainya melihat ini, kita sudah bukan tidak dipaksa tidak bisa pentas karena pandemi. Kita juga nggak mau seperti ini ya. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin ya. Yang jelas dari kegelisahan kecil, dimana kalau sampai nggak bisa pentas, saya nggak bisa nonton, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman menjawab dengan ini. Nah, Sama Mas, sama seperti yang diobrolkan tadi kan. iya, betul. Yang diobrolkan, apa yang bisa diperbuat kalau tidak di dalam blabar? Kalau Nah, tidak di iya, dalam betul, blabar, apa yang bisa diperbuat? Karena hari ini kita tidak bisa buat blabar. Iya. Kalau kita tidak bisa buat blabar, jawaban kalau kita tidak bisa di dalam blabar, berarti jawabannya kan itu, jawabannya ya ini salah satu bentuk jawabannya. Namun gini Mas, kalau saya kembali ke tadi, bagaimana sandur itu membaca masyarakatnya, masyarakat modern hari ini. Kemarin saya pas jadi moderatornya Mas Mukaram juga sempat ditanya sama salah satu penonton, masyarakat sekarang itu hobinya kalau tadi sampean bilang hanya sekedar dangdut itu masih mending, tapi kadang hobinya Korea bahkan TikTok dan lain sebagainya, dimana mereka melakukan itu dengan sangat amat instan, mudah. Nah, sandur sendiri membaca hal seperti ini gimana? Untuk masalah TikTok, untuk masalah apa ya, banyak hal tentang yang disukai hari ini. Iya, game mungkin itu kan dan lain sebagainya. itu kan memang kesukaan apa hobi mereka masing-masing Iya, ya. betul, Ini ya. betul. Kalau saya ini salah balik ke Mas Romat. Kalau Mas Romat membacanya seperti apa kan gantian, untuk moderatornya gantian saya gigi. Mas Romat membaca nanti kita Iya, diskusi kan. siap. Mas Romat membacanya seperti apa ini? Nah, ini aku ngomong terus udah pegel ya gini. Ya, Mas Romat membacanya seperti apa? Ini kalau saya ini dari sudut pandang apa? Ya, dari sudut pandang sandurnya atau dari pribadi? Dari sudut pandang pribadi Mas Romat. Kalau sudut pandang pribadi karena memang ya ini generasi milenial. Ini generasi milenial, benar ya. Di mana kita terjebak dalam gadget dan teknologi kan. Ya, gadget dan teknologi. Di mana teknologi itu memudahkan, akhirnya semuanya menjadi mudah. Gitu. Nah, itu kalau dari sudut pandang saya. Tapi tantangannya adalah bagaimana saya tidak kehilangan jati diri penonton sandur saya. Kalaupun saya harus nonton live itu, saya masih bisa merasakan feel-nya sandur. Nah, ini saya kembalikan ke pelaku akhirnya. Bagaimana saya seorang penonton bisa menikmati sandur seolah-olah saya kalau memang ini pandemi ini masih berlanjut agak lama dan saya boleh maksa dong, saya punya uang nih sedikit. Mas, sampean mau pentas gak? Live saya tonton dari rumah. Mungkin enggak seperti itu, Mas. Pas waktu pandemi kayak gini. Iya. Kan ini kalau di pandemi jelas tidak mungkin, Mas. Oh, enggak mungkin. Karena tidak bisa, bukan Oh, tidak iya, boleh. Jumlah pemain sandur berapa? Oh iya. Banyak sekali dan itu jelas tidak mungkin lah. Makanya kalau misalkan Mas mengandai-andai ya setelah pandemi. Setelah pandemi. Oke, siap. Nah, tapi kalau saya berandai-andai itu mungkin terjadi juga sih setelah pandemi. Ya, setelah pandemi aja enak. Ketika orang sudah nyaman di rumah, dalam artian dia terjebak dalam keluarganya, mungkin dalam artian bukan terjebak sih, maksudnya ribet dengan keluarganya, mau keluar nonton tidak bisa mungkin ya, tapi walaupun itu dia tetap nonton. Nah itu KD, mungkin ini diwakili sama Mas Takin. Ya. Bentuk-bentuk hal seperti apa yang mungkin bisa dilakukan itu? Mendekatkan bentuk pertunjukan
Mungkin nggak hanya KD sih, nggak hanya Sandur sih, mungkin pantomimnya juga itu ke masyarakatnya itu seperti apa. Kalau hari ini dijawabnya dalam bentuk podcast ya, podcast Ya, seperti ini. Tapi kalau kalau ini. pertunjukannya kan nggak mungkin pertunjukannya ngupload dan lain sebagainya. Mungkin nggak sih seperti itu, nge-live seperti itu, seni tradisi di Kalau untuk jawaban-jawaban seperti itu Mas, kan semua orang itu punya wacana masing-masing. Dan ini belum terwacanakan oleh teman-teman. Belum terwacanakan, maksudnya kita belum ngumpul bareng tentang yang diketahui hari ini. KD bentuk pertunjukannya adalah live. Live maksudnya langsung. Bukan live lewat streaming, aplikasi, bukan streaming. Betul. Jadi untuk keberlanjutan ke depan, misalkan karena KD ini bukan milik satu orang. KD ini kan milik kita bersama. Otomatis secara teknis, pertanyaan Mas Roma tadi, secara teknis kita butuh ngobrol bareng. Ngobrol bareng. Apakah misalnya pandemi ini ternyata masih lama, berarti kita kudu mikir harus berpikir ulang. Ini tantangannya adalah tantangan jika semua orang membuka HP dan tidak ada sandur karena kita tidak bergerak, tidak ada pentas, tidak bergerak, orang akan membuka HP hari ini. Jawabannya orang akan membuka HP dan tidak ada data sandur di situ. Otomatis kan memang tidak ada gerakan, orang enek opo-opo akhirnya sandur ini. Nah, kita perlu ngumpul bareng. Entah lewat by phone, video call, banyak tadi situ. Harusnya setelah ini kita berpikir tentang di sini harus ada sandur. Di sini ini. Sandur masuk dunia milenial. Harusnya. Entah dalam bentuk video, entah dalam bentuk foto, entah dalam bentuk apapun. Isu-isu yang dibangun di Facebook misalkan ya ini dibangun di Facebook. Misalnya kita lihat Facebook. Karena gak pernah pentas, jadi sanduri pelan-pelan hilang. Ternyata tahu pentas. Terus ora tau krungu sapa, sing tau krungu sandur ki nang ndi. Bahkan pertanyaan orang bertanya, sandur itu di mana wis kenek. Saking ra taune, saking kita punya masalah pribadi, sing aku gak iso mergawe karena pandemi, sing aku gak duwe mau masalah pribadi itu. Akhirnya jawaban banyak orang adalah ini, jawaban hari ini. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak punya uang, kita punya masalah pribadi sing ribet. Jawabannya di sini. Maka teman-teman hari ini tantangannya adalah harus punya isu, harus punya cara untuk ini Bagaimana mengkonsep orang tetap bisa membaca sandur. Karena kita karena kita membaca masyarakat hari ini juga seperti itu. Membaca masyarakat dino iki, masyarakatnya ngene, masyarakatnya. Mau ngumpul juga oleh. Kan bener kan akhirnya jawabannya ke situ semua. Jangan kan ngumpul, kita keluar aja. Keluar pun protokol apa nih sosial distancing dan lain sebagainya. Akhirnya itu jawabannya. Masyarakat sendiri punya karakter yang seperti itu. Pengennya gampang, pengennya instan, pengennya nega ayu gak gelem, nega ganteng gak gelem, nega keren gak gelem. Yang sekarang itu kalau nggak lucu nggak mau. Oke, kita gara-gara misalkan karena membaca masyarakat ya seperti itu. Oke, kita turuti. Bukan kita turuti, orang dituruti ngono Mas maksudnya. Terus enek nyang-nyangan apa nih arah nyang-nyangan itu? Ada tarik ulur. Ada tawaran. Ada tawaran nek masyarakat ngono kita punya tawaran apa biar tetap bisa diterima masyarakat. Jadi hari ini seperti itu. Carane cah-cah, carane teman-teman seperti itu. Punya tawaran apa tentang masyarakat hari ini yang seperti ini. Kira-kira seperti itu gitu. Rada serius iki asli. Jadi kalau saya boleh ini mungkin kalau nanti ada, kalau berikutnya ada bincang sandur pagar 2. Kalau malam ini kita dengan hashtag sandur membaca masyarakat, akan ada tema sebaliknya, antitesisnya yaitu masyarakat membaca sandur. Bagaimana jangan-jangan itu hanya euforia kita saja? Bisa jadi kan harus ada pertanyaan ini Mas. Bener. Saya setuju dengan Mas Roman. Saya takutnya gini, karena saya mengikuti dari kemarin itu mungkin
euforia kita saja yang saya maksud adalah karena kita berada di Koyo-koyo ya Mas. kayak penonton senang dengan Ah kita. ya koyo-koyo. Jangan-jangan tadi yang nonton di KDS tadi itu Ah. terpaksa karena ada di situ loh. Jangan-jangan hanya seperti itu. Ya gitu. bisa jadi ya betul. Karena dari sudut pandang pelaku, sudut pandang penonton, Ngesakno ya. Ngomong dawa-dawa ngomong ini tok asli. ya. Karena kita butuh anti klimaks kan, kita butuh Iya anti klimaks. Tapi saya setuju Mas. Jangan sampai kita terjebak dalam kenikmatan semu. Kita berhenti berproses, kita berhenti untuk eksplorasi tentang kalau tadi kita bicara tentang karya dan kritik sosial, Ya. kita berhenti di situ. Oh ternyata Sandur lucu. Itu menurut kita. Menurut kita. Sandur sudah diterima masyarakat menurut kita. Nah, apakah masyarakat berbicara dengan hal yang sama? Betul. Gitu? Kita harus duduk bareng dengan kita masyarakat. duduk bareng dengan masyarakat, yang perwakilan masyarakat, Ya. DPR lah ya. Dewan Di perwakilan masyarakat. DPM Mas, Dewan Perwakilan Masyarakat. Ya, DPM. Ya, DPM. Nggak rakyat. Oh ya nanti tinggi ya. Ya, tinggi sekali. Oh dadak nyaman nih. Ya, takutnya itu Mas. Mungkin anti klimaksnya harus seperti itu gitu loh. Berarti ya kita kan hari ini memang membaca masyarakat. Membaca dengan kondisi masyarakat kita yang malam seperti ini itu. Jangan-jangan masyarakat ternyata aku butuh Sandur kok Mas Hasil nih. Samaan keliru, samaan ngomong gak butuh Sandur. Jangan seperti itu. Atau jangan-jangan sampean ngomong apa tuh Mas? Malah gak dunung blas. Nah, Krik 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 misalnya. Lah aku nonton anaknya mau kuwi kok Mas. Nah, jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Atau gini. Padahal saya sudah membayangkan Mas, orang datang ke Indik Mangi wis bayang wong teko ning gone Sandur ki bener-bener niat, bener-bener apa memang apa siap lho gitu. Ya ternyata masyarakat aku gak jarak liwat to Mas, lungguh ning kono mangan tempe kok dipangan tau tempeku. Ya dadak lucu ya tak guyu. Iya. Itu jangan-jangan seperti itu. Enggak Mas, saya berpikir positif, saya itu orangnya positif dan berpikir tentang ke depan baik-baik saja. Ya, kita tetap harus berpikir positif apalagi di era pandemi seperti ini. Dan kedepannya kalau saya berpikirnya memang Sandur ini diterima di masyarakat dengan baik. Namun alangkah baiknya ini macu diri kita sendiri ya. Podcast ini atau kegiatan seperti ini ya ini yang sementara saya salut dengan penggagas acara ini sebetulnya. Ya sebagai moderator mungkin menyampaikan sedikit juga salut kepada Mas Kocin, Mas Tulus, teman-teman Mas yang Romat, Mbak S kemarin jadi Mbak S ya. Kemudian ada Mas Londo, Mas dan teman-teman yang teman-teman di balik layar sini. Terus ini sama teman-teman yang berusaha nonton ini sampai dan penonton yang berusaha nonton mengikhlaskan waktunya berjam-jam lah ini Mas ya. Waktu saja nggak apa-apa Mas. Ini paketan ya Mas ya. Iya. Kalau terima kasih ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan ucapan terima kasih juga mungkin disampaikan kepada yang punya tempat ini Mas Awi, BI Bojonegoro Institute di mana masih kepeduliannya luar biasa pada Sandur. Jadi saya harap tidak berhenti sampai di sini. Ini ya seminggu itu waktu yang cepat ternyata. Tadi kita ngobrol 1 jam. Kita malah belum sampai inti ternyata seperti itu. Iya. Ternyata ya saking enaknya Mas. Mungkin apa-apa enak saya takutnya ini Mas, saya takutnya kalau tadi kita bicara euforia, saya takutnya penonton juga menikmati karena apa? Kerinduan akan pentas Sandur, kerinduan akan ngobrol tentang Sandur, kerinduan akan tentang bentuk monggo yang rindu. Jadi yang rindu saya ulangi lagi monggo nanti mungkin teman-teman bisa diupload pentas-pentasnya yang kemarin di atau yang pernah foto-foto bisa diupload lagi di IG-nya, dikasih hashtag rindu Sandur dan lain sebagainya. Kangen Sandur, di tag Sandur KD. Kalau mau nonton ulang bisa nonton di YouTube-nya atau kalau di Instagram-nya di KD_Sandur KD ya. Kalau di YouTube-nya Sandur Kembang Desa ya. Monggo dilihat lagi, kita nostalgia sambil menunggu dan berdoa pandemi ini segera berakhir. Dan kita bisa berproses lagi ya. Kita bisa senggaan bareng, nonton bareng, lihat kalongkeng lagi, beli tahu petis sambil nonton Sandur. Mantap seperti itu. Karena sudah terlalu malam Mas ini. Iya, saya juga ini
juga. Walaupun kata orang malam minggu malam yang panjang, malam yang asik Soalnya buat yang panjang berbicara. bukan malam toh mas, Oh, yang iya. lain juga banyak yang panjang. Jadi Eh, dibagi maksudnya panjangnya itu. ya. Ya ini yang bahaya. Ada. Ya, oke, Mas. Ya. Mungkin harapannya Mas Takim di kedepannya. Kalau kita bisa, mau seperti apa sih Mas Takim membaca masyarakat Sandur ini atau Kadi ini bakal seperti apa? Monggo. Saya kan punya permasalahan dengan ini, punya permasalahan dengan diri saya sendiri sebenarnya. Oh iya, gelut mbak Aku awal. urip masalah tok ambek awakku dhewe. Ya, siap. Jadi saya itu orang pantomim yang tetap KD. Oke. Karena awalnya pantomim, Karena berawal dari pantomim, tapi tetap saya kembang desa. Ya. Nah, dari situ ya buat karya-karya banyak tentang sandur, mesti sandur pantomim, karena saya isone ngono iki. Saya buat ini, saya buat jari, saya buat kaos, desain-desain, dan banyak teman-teman yang lain itu ikut membantu KD yang tidak tampak, foto, terus naskah, terus banyak hal teman-teman ini. Teman-teman yang ada di luar sini, teman-teman yang di luar jangkauan dari saya kenal, Iya. teman-teman yang tidak saya kenal Mungkin dari di luar para jangkauan, penonton yang malam ini nonton juga. atau yang dapat share atau Dapat share. dapat kabar, ini sebenarnya kita sangat-sangat membuka diri. Saya pribadi dan teman-teman sangat-sangat membuka diri untuk sandur ini. Ayo kita sengguyung, atau sengguyung apa bahasa Indonesia Mas? Kita gotong royong bareng. Kita gotong royong bareng bersama-sama dalam artian tidak harus di dalam panggung. Iya, proses pelestariannya tadi ya. Tidak harus di dalam panggung. Tidak harus di dalam panggung. Teman-teman bisa dengan basicnya, atau teman-teman bisa dengan caranya. Aku kulino omong berarti teman-teman akan berbicara tentang sandur ke teman yang lainnya. Stand up Sandur misalnya. Wah, ini malah ide Asik, baru ini Mas stand up Roman. sandur. Stand up sandur Oke. misalnya. Ini yang harapan saya. Iya. Harapan saya konco-konco semua teman-teman yang kenal dan tidak kenal ini, kita bersama-sama mengenalkan sandur dan tetap, karena tadi kan awalnya memang sandur itu butuhnya kan secara proses kenal bersama ya. Saya mengenal naskah, saya berbicara dengan penonton. Ini lebih tongkat estafetnya lebih kuat. Yang saya harapan saya sih seperti itu, harapan saya membuka diri. Monggo nek misalnya mau chat ke teman-teman sandur, Mas saya bisanya seperti itu, Mas saya mau bantu ini, saya monggo silakan, kita membuka diri. Oke. Atau menghubungi Mas Romat atau menghubungi Mas Kocin. Siap. Kira-kira seperti itu harapan saya. Kalau harapan Mas Romat, Kalau harapan saya sederhana, Mas. tidak punya harapan mesti. Harapan saya itu ada, eksis, terus berkarya dan selalu berinovasi. Wes iki nganu apa moto sekolah biasa. Karena konangane guru ini gila. ya karena harus ada eksistensi, harus ada iya. perubahan, pembacaan tentang masyarakat diaplikasikan dalam bentuk pertunjukan, kemudian berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Oh iya. Itu closing statement saya seperti itu. Cah milenial Mas ya. Anak milenial. Milenial Ya. metal. Siap, teman-teman ya. Dan Mungkin ini Mas, sebelum kita sebelum ditutup ya, siap. sebelum penutupan ini, awal dari teman-teman hari ini KD ini kan kita selalu ingat Pak Masnun. Ingat Pak Masnun sebagai cikal bakal cara berpikir atau KD hari ini. KD hari ini itu cikal bakalnya Pak Masnun semua. Ya, Pak Masnun hari ini sudah almarhum, dan kita generasi penerusnya masih melanjutkan KD dan masih melanjutkan spirit Pak Masnun. Setidaknya hari ini mungkin Mas Romat pengen dan teman-teman yang saya dan teman-teman yang ada penonton atau teman-teman yang kru di sini, kita berdoa bersama.
sekalian closing Sekalian dan closing. semoga doa ini kan sambil menutup acara ini sambil- juga semoga doa ini sama apa ya, hasilnya memang benar-benar seperti yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. oke. Sebetulnya bukan hanya untuk teruntuk ya, Teruntuk ya. almarhum Mas Nun, Mbah Kadi, Mbak Kati juga ya. Kadi dan para pendahulu sandur, yang para seniman-seniman sandur yang mungkin saya tidak sempat mengenal satu persatu, namun yang pasti beliau-beliau itu memberikan kita bentuk pertunjukan yang nyaman, sebuah medium yang sangat nyaman di mana kita bisa Ya, eksplorasi, medium yang nyaman hari ini ya. eksplorasi sampai dimanapun kita mau. Ya. Medium yang sangat nyaman. Mungkin tidak ada yang bisa kita persembahkan ke mereka karena mereka sudah tidak ada bersama kita. Hanya satu hal, yaitu hanya doa. Doa ya. Doa itu mari, mungkin teman-teman yang ada di rumah, kita sedikit yang bisanya bismillah monggo, yang bisanya al-fatihah dengan agama kepercayaannya masing-masing. Ya. Malam ini kita sedikit Mengheningkan sejenak ya, waktu sejenak ya. menurunkan tempo sejenak, menundukkan kepala sejenak, ada yang menengadah, monggo malam ini yang pasti lillahi ta'ala kita persembahkan untuk mereka-mereka yang sudah di sana. Dan tidak hanya itu Mas Taki, mungkin doa ini juga harapan saya pribadi dan teman-teman untuk agar kedepannya sandur ini, utamanya teman-teman KD, dapat terus lestari dan melestarikan sandur Ke generasi ke selanjutnya. generasi selanjutnya. Dan untuk generasi yang sudah ada, doa dan mungkin bukan pesan ya, tapi harapan adalah jangan lelah. Ya, jangan lelah, betul. Jangan lelah, jangan tetap lilah. Nah, itu Lillah, yang berat. lillah. Monggo menundukkan sejenak kita membaca basmalah. Semoga ini walaupun hanya sederhana nyampe ke beliau menjadi peringan siksa kubur, menjadi jalan untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena mereka memberikan yang luar biasa ke kita hari ini, kepada Bapak Mas Nun, Mbak Kadi dan pendahulu. Kita berdoa. Kita berdoa bersama, berdoa Dipersilahkan. persilahkan. Oke. Dan yang paling terakhir adalah kalau kita bicara tentang pembacaan sandur ke masyarakat, Ya. kita membaca dengan bergerak, ya akhirnya masyarakat juga bergerak. Terima kasih, kurang lebihnya. Ya. Mohon maaf, sampai ketemu di Bincang Saya Sandur Takim kok gitu. bintang 2. Dengan Mas Romat. Sampai ketemu di Sandur bintang 2. Terima kasih. Terima kasih. Bincang Sandur santai dulu.